Yang saya hormati Sohibul Bait Ananda Tejo sekeluarga, yang saya hormati tokoh-tokoh agama, pengurus-pengurus masjid DKM, dan juga para hadirin hadirat semuanya, mudah-mudahan selalu diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya duduk di sini karena tadi diminta oleh Sohibul Bait, karena kata Rasulullah, at-thayyib kal mayyit baina yadayil ghasil. Kamu itu seperti mayit di depan tukang mandi mayit. Ya, saya ini mayit. Nanti kalau nurut sama tukang mandi dikira bangun hidup lagi. Makanya saya nurut sama yang undang. Kalau saya nggak nurut, Pak, pulang nggak dikasih berkat. Maka karena wajibah tugas yang diamanahkan pada saya akan mengaji dua hal saja. Yang pertama berkaitan dengan akikah, yang kedua berkaitan dengan bulan Ramadan. Tapi satu-satu saja, gak usah semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kaitan akikah. Beliau bersabda, kullu mauludin. Ibu-ibu sebentar Bu, kalau ngaji bagi kuenya ngelak, nggak jadi ngaji. Jadi pengen ngaji apa makan? Kalau makan tak sudahi langsung doa. Aku tuh paling sedih kalau lagi ngaji bareng orang bagi kue. Itu tidak ngaji, nanti akhirnya konsentrasi ke kue. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda setiap anak yang dilahirkan itu digadaikan pada akikah. Apa makna digadaikan itu? Dalam pendapat 4 mazhab, Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i sama. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, makna digadaikan itu anak-anak yang lahir kemudian diakikahi, nanti anak itu akan bisa lebih hebat dari orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya cuma guru SD, nanti anak yang diakikahi bisa menjadi dosen. Kalau yang orang tuanya cuma tukang nyari rumput, nanti anaknya bisa jadi juragan rumput. Kalau bapaknya cuma melihara ikan lele, anaknya bisa jadi bos lele, dan seterusnya. Itu anak yang diakikahi. Maka anak-anak yang lahir sebaiknya diakikahi, walaupun itu tidak wajib, kecuali kalau akikahnya karena nazar. Kalau akikah karena nazar wajib dilaksanakan, dan keluarga yang akikah tidak boleh makan dagingnya sedikit pun. Ini harus diketahui. Kalau akikah nazar, tidak boleh yang akikah makan dagingnya sedikit pun. Semua harus disedekahkan. Tapi kalau akikah yang sunnah, bukan karena nazar, sama dengan daging korban, boleh makan dagingnya, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Bapak Ibu,
Makanya supaya anak ini tumbuh lebih hebat dari orang tua, Rasul memberikan contoh. Ketika Rasulullah mengakikahi putrinya, Rasulullah akikah 1 kambing. Tapi ketika Rasulullah mengakikahi cucunya Hasan Husain, masing-masing 2 kambing, 2 kambing. Berarti kalau anaknya laki-laki disunahkan 2 kambing. Terus ada yang nanya, Pak, saya udah berusaha nabung anakku laki-laki untuk beli 2 kambing kok tidak cukup. Anak saya sudah 12 tahun. Padahal nanti kalau sudah balik 15 tahun, orang tua tidak boleh ngakikain anaknya. Nanti anaknya kalau sudah begawe, dia akikah dirinya sendiri. Gimana sudah nabung kok tidak kuat, hanya kuatnya 1 kambing. Kalau memang sudah usaha tidak mampu 2, 1 juga boleh. 1 juga boleh. Ada yang nanya, loh Pak, saya ini sudah nabung pengen beli kambing, tapi sampai anaknya udah hampir balik kok tidak kuat juga beli kambing. Boleh yang lain. Kalau hadis Rasulullah tidak ada. Tapi kalau pendapat Abbas pamannya Nabi, ini yang berpendapat Ibnu Abbas putranya, beliau mengatakan kalau memang betul-betul tidak mampu kambing, boleh diganti dengan ayam jantan. Ayam jantan 2 ekor. Tapi yang betul-betul tidak mampu kambing, ntar sampean mampu kambing pakai ayam jantan. Ini ho-ho itu. Lah kalau ayam jantan tidak bisa, boleh diganti dengan bebek. Kalau bebek tidak mampu, angsa. Kok lebih besar Pak? Loh, becak tapi kualitasnya lebih jelek. Sudah pol, teluk tadi. Tidak boleh pakai teluk. Itu kalau betul-betul mepet sekali. No. Tapi kalau masih bisa, usahakan tetap kambing. Bapak Ibu, cara penyembelihan akikah tidak sama dengan kurban. Kalau kurban dipotong habis semuanya dibagi boleh. Tapi kalau motong akikah, untuk ruas-ruas kakinya tidak boleh dihancurkan. Dipotongnya hanya ruas-ruas, tulang-tulangnya tidak boleh dihancurkan. Jadi diambil dagingnya terus dibuang, lebih ditimbun. Sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, kenapa kok akikah tulang-tulangnya tidak boleh dipecah, tidak boleh dicampur untuk sop, hanya ruas-ruasnya? Jawab Nabi pakai bahasa kinayah. Kata beliau, loh, siapa tahu nanti anakmu kuat kayak kambing. Kuat kayak kambing. Maknanya insya Allah orang yang anaknya diakikahi tidak dipecah tulang, anaknya tidak mudah kena penyakit. Nah, ini. Anaknya kok dikit-dikit sakit. Oh, dulu pecah di tulangnya, dipecah-pecah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua yang dimaknai oleh Imam Ibnu Hanbal, Imam Hambali. Beliau menakwili hadis digadaikan itu adalah anak yang diakikahi besok lebih mudah menolong orang tuanya di akhirat. Jadi anak yang diakikahi itu akan lebih mudah menolong orang tuanya di akhirat nanti. Maka yang tidak diakikahi
anaknya nolong nyari orang tua susah ketemu. Makanya punya anak itu beruntung. Jangan gak kawin. Satu cerita, dulu ada seorang sufi, saking enaknya zikir di musola, gak doyan kawin. Ditawarin adik-adiknya, bang kawin ndak, ruwet. Bang kawin ndak, banyak masalah. Bang kawin ndak, gak berantem kayak gini. Dia nggak mau kawin, dia hanya iktikaf, kerjaannya zikir di masjid. Suatu hari pas sholat tahajud zikir malam, dia tertidur. Di dalam tidur itu oleh Allah diberi mimpi perasaan sudah masuk hari kiamat. Dia berada di mahsyar, satu tempat yang sangat rata, sangat luas, semua manusia dikumpulkan di situ. Matahari turun sejengkal di atas kepala, pendek sekali. Panas hawanya, semua kehausan. Saat semuanya sedang kehausan, termasuk dia, tiba-tiba ada anak kecil-kecil itu lewat. Anak kecil itu bawa cerek. Dia sambil teriak-teriak, Abi, Umi, Abi, Umi, Ba, Ma, Papa, Mama. Di sini ada yang panggil Mama. Ya, Mama, tapi itu kamu boleh siapa dipanggil Mama. Tiba-tiba dipanggil salah satu anak. Ya walad ta'al suwayya. Nak, sini sebentar. Iya pak. Kamu bawa apa nak? Saya bawa cerek pak. Isinya apa? Air dari surga. Nak, aku minta seteguk aja, sedikit aja nak. Tenggorokanku ini kering nak, mau putus tenggorokan. Minta sedikit anak. Apa kata anak itu? Maaf, and sorry. Kamu bukan bapakku. Cerek ini saya siapkan untuk bapak dan makku. Maaf pak, oh, aku berangkat lagi oh. Panggil lagi Mbak, Ma. Tidak dikasih. Ada lagi anak lewat lagi dipanggil, ya wala ta'azuwaya. Mada tahmil. Ini hada ibrik. Apa yang kamu bawa? Cerek. Mafi. Apa yang di dalam? Boya min jannah. Air dari surga. Nah, tolong bapak nak, minta sedikit aja nak, tenggorokanku udah kering ini mau putus. Anak itu jawab lagi, I'm sorry, maaf pak, bapak bukan bapakku, ini khusus untuk bapakku. Dadah. Saking keringnya akhirnya orang itu teriak, ya Allah. Begitu teriak, dia terbangun dari tidur. Langsung dia itu, ya Allah, ambil nafas, ya Allah. Ternyata di surga, di mahsyar, orang-orang yang punya anak kecil-kecil yang jadi tabungan mati lebih dulu, semua mencari ayahnya. Dia keluar dari surga dan tidak mau masuk surga kembali sebelum bisa membawa ayah dan ibunya. Masya Allah, lagu ini tidak kawin, cuma ini punya anak. Langsung pulang pak. Adik-adiknya diketuk, bangun. Ada apa bang? Bangun, rapat mendadak. Begitu udah kumpul, ada apa bang? Ini jam 3 malam. Gak usah tanya dulu. Hari ini, malam ini, carikan aku istri. Jam 3 malam bang, gak peduli, pokoknya carikan istri. Ya Allah,
Ada apa kok nyari istri mendadak, kemarin tawari kamu? Udahlah pokoknya carikan istri. Loh ibu kok pulang itu? Makannya belum. Akhirnya apa yang terjadi? Adik-adiknya berusaha mencarikan istri. Alhamdulillah dapat. Begitu cinta sudah selesai nikah, cerita itu pagi, dia baru cerita, kenapa kok mendadak mau dicarikan istri? Aku salah, Dik. Ternyata nggak enak orang yang nggak punya anak. Dan bagaimana bisa punya anak kalau aku tidak punya istri? Maka saya ditunjukkan Allah nanti di mahsyar tidak ada yang bisa menolong kecuali anak-anak kita. Maka mudah-mudahan Ananda Ali Zainal Abidin nanti bisa menjadi penolong orang tuanya di yaumul qiyamah. Yang kedua, kaitan Ramadan. Bapak Ibu, monggo silakan mari kita senang dengan Ramadan. Karena Nabi menjamin man fariha bituhuri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang menyambut datangnya Ramadan, gembira menyambut datangnya Ramadan, haram tubuhnya masuk neraka. Haram tubuhnya disentuh oleh api neraka. Itu baru seneng tok nyambut datangnya Ramadan. Maka Bapak Ibu, kalau nanti sudah hari besok Ramadan, tolong banyak senyum. Jangan besok Ramadan lagi manyun sedih. Kenapa mak sedih? Utang belum kebayar. Masya Allah. Yang seneng Ramadan. Satu cerita terakhir. Di Madinah, zaman Rasulullah di Madinah, ada orang Yahudi. Dia punya anak laki-laki 2.